Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjawab beberapa jawaban UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi paket soal A. Yang pertama, di sini saya akan mulai dasar-dasar timbulnya pemikiran Fisiokrat. Mazhab Fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Aliran Fisiokrat merupakan koreksi atas aliran merkantilisme. Kaum fisiokrat membangun teori berdasarkan konsep hukum alam, yang artinya sumber daya alam merupakan kekayaan negara, sangat berbeda jauh dengan pemikiran merkantilisme. Berakhirnya aliran merkantilisme di Perancis. Terus yang kedua, apa inti pemikiran mazhab fisiokrat? Fisiokrat membangun teorinya berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menamakan dirinya fisiokratis, yang berasal dari kata fisik yang artinya alam dan kratos yang artinya kekuasaan, yang memiliki arti penganut aliran fisiokrat akhirnya percaya bahwa sumber daya alam merupakan sumber kekayaan negara. Ciptakan Tuhan penuh dengan keselarasan dan keharmonisan, sehingga kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga sama seperti alam, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, golongan masyarakat produktif, yaitu seperti yang aktif pengelola tanah. Terus yang kedua, kelas tuan tanah. Kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima gaji dari tenaganya. Quesnay berpendapat bahwa hanya tanah sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan kekayaan. Maka para petani dan penambang dianggapnya sebagai kelompok masyarakat yang produktif. Selain dari itu, bukanlah produktif, apalagi para tuan tanah dianggap sebagai penghisap belaka karena hanya memperoleh hasil tanpa bekerja. Kegiatan industri dan pedagang dianggap tidak produktif karena kegiatan produksi hanya mengubah bentuk dan sifat asli, sementara perdagangan hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Disney juga berpendapat bahwa pajak harus dibebankan kepada sektor yang tidak menghasilkan apa-apa, yaitu kepada pemilik tanah atau tuan tanah. Pajak pada pemilik tanah tidak akan mengurangi input yang tersedia dalam manufaktur pertanian, sehingga tidak menyebabkan ekonomi akan mengalami penurunan. Dalam mazhab fisiokrat, ada pun beberapa yang diuntungkan, yaitu yang pertama diuntungkan adalah para tuan tanah yang dianggap hanya sebagai penghisap belaka, tanpa melakukan apapun mereka tetap memperoleh keuntungan. Yang diuntungkan kedua adalah tenaga kerja atau labor yang menerima upah karena tanpa harus mengeluarkan modal. Dengan mengandalkan kemampuan dan keahlian serta tenaganya, tenaga kerja akan memperoleh upah. Besar upah yang diterima sama besarnya untuk biaya hidup. Dijelaskan pemikiran mazhab fisiokrat, sekarang kita kembali ke pemikiran merkantilisme. Inti pemikiran merkantilisme. Berdasarkan pemikiran merkantilisme, kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor. Berdasarkan pemikiran Colbert sebagai pelopor merkantilisme, terjadi aliansi antara saudagar dan pengusaha. Kaum saudagar memperkuat dan mendukung kedudukan penguasa. Penguasa memberi bantuan dan perlindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan lainnya kepada saudagar. Alasan jawaban UTS yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.